Selamat siang teman-teman Sobat FIB, selamat siang Merdeka, selamat siang Bumi. Sobat FIB, kita ketemu lagi di podcast FIB. Untuk kali ini topik kita menarik, sesuatu yang baru di FIB. Unsur kita punya sebuah program studi baru, Magister Linguistik. Hari ini di podcast ini kita akan coba untuk kulik lebih banyak. Sebenarnya ini prodinya apa sih, bagaimana sih dengan narasumber kita hari ini. Hari ini sudah hadir sama bareng-bareng kita di sini ada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. Ali. Selamat datang Bu Eli. Selamat datang. Salam budaya. Salam budaya. Itu salam kita ya. Salam budaya. Oke. Dan juga ada Ibu Uni, Wakil Dekan Bidang Akademik di FIB. Selamat datang Ibu Uni. Terima kasih. Salam budaya juga dong. Salam budaya. Kita bisa langsung mungkin ya Ibu. Ini tuh dengar-dengar FIB punya program baru, program studi baru, Magister Linguistik. Nah, sebelum apa, bagaimana, mengapa, mungkin bisa cerita sedikit Ibu, bagaimana gitu ceritanya kok sampai FIB ini membentuk sebuah program studi baru di tahun 2025 ini. Monggo Ibu. Oke, nanti Bu Bedi tolong dilengkapi. Jadi teman-teman, Fakultas Ilmu Budaya memang fakultas yang konsentrasinya pada bahasa, budaya, sastra, pengajaran. Kami ada 8 program studi yang kompetensinya mengarah ke yang tadi saya sampaikan. Nah, ternyata permintaan dari masyarakat meningkat tidak hanya di level S1 atau memang di FIB juga ada D3 S1 saja. Permintaan masyarakat meminta FIB untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang ingin meningkatkan kompetensinya di program magister. Nah, karena saat ini kami sudah mempunyai SDM yang cukup dengan jumlah dan kepakaran, maka yang kita buka untuk tahun ini Magister Linguistik. Setelah ini kami akan buka lagi dengan keilmuan yang relevan dengan kepakaran teman-teman dosen di FIB. Jadi silakan alumni, Ibu Bapak Guru, mitra-mitra FIB, masyarakat luas, silakan belajar untuk meningkatkan kompetensi di bidang kita ada kebahasaan, ada penerjemahan, ada pengajaran yang bisa Bapak Ibu, rekan-rekan daftar di tahun ini. Pendaftaran kita sudah mulai. Seperti itu latar belakangnya. Ini Kak, masyarakat meminta FIB menjawab gitu. Ini ada yang mau ditambahkan mungkin? Oke, kalau yang disampaikan Bu Dekan tadi itu kan karena memang ada permintaan dari masyarakat. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sejak berdirinya FIB dari tahun 2014, alumni kita itu sudah sangat banyak gitu ya. Jadi mencari pendidikan untuk tingkat yang lebih tinggi lagi itu harapannya tidak harus keluar kota, di mana itu membutuhkan ya selain akomodasi, biaya hidup dan sebagainya. Dengan adanya permintaan masyarakat yang tinggi, tingginya dari para alumni, juga kesiapan dosen-dosen di kita, di mana beberapa rekan itu telah menyelesaikan studi doktoralnya. Ini sangat memungkinkan bagi FIB untuk menjawab tantangan. Kami perlu belajar linguistik untuk tahapan yang lebih tinggi lagi. Jadi itulah gayung bersambut, masyarakat meminta, kami menjawab, ya begitu. Jadi intinya
program ini berdiri dari masyarakat yang meminta. Masyarakat ingin ada satu S2 gitu ya Bu, magister linguistik. Nah, FIB kebetulan kita sudah punya SDM yang mumpuni, dosen-dosen yang memang sudah master di pakar masing-masing, jadi mari kita buat. Dan kalau ada yang dekat, kenapa harus jauh gitu ya Bu? Betul sekali. Karena ini ya, kalau saya ya bukan karena saya di sini kemudian saya menganggap Purwokerto itu tempat yang nyaman untuk belajar ya, tapi beberapa kali ke tempat-tempat lain, saya rasa Purwokerto itu merupakan tempat yang layak untuk kita jadikan rumah. Baik untuk pendidikan kita maupun rumah dalam artian yang pada umumnya ya, tapi untuk pendidikan saya yakin dengan suasana yang tidak terlalu panas ya, jadi menurut saya itu relatif mendukung untuk keberhasilan calon-calon mahasiswa baik tingkat S1 maupun yang di magister. Tapi kalau ini saya setuju loh Bu, Purwokerto itu memang kota yang semua ada, tapi less crowded gitu ya. Lama ya jadi benar-benar. Sobat FIB, ayo ke Purwokerto, kita masuk nih magister linguistiknya FIB. Setuju. Menarik sekali ya teman-teman. Oke, Ibu kan ada banyak ya Bu S2 magister linguistik prodi-prodi lain. Keunggulan punya kita apa? Bedanya itu apa Bu? Monggo. Iya. Jadi gini, tadi yang disampaikan Bu Dea, selain posisi Purwokerto yang strategis, memang berdasarkan analisis prodi S2 linguistik belum ada, khususnya di Jawa Tengah bagian selatan, memang belum ada. Jadi FIB Universitas Jenderal Sudirman ini adalah pelopor ya, pembuka magister S2 linguistik. Nah, sedikit saja tadi sudah disampaikan alumni, ternyata teman-teman khususnya di kolega kita, sekolah-sekolah ibu bapak guru yang pendidikan S1, ternyata mereka juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan di S2. Nah, ini salah satu yang mendorong kita untuk membuka prodi S2 karena memang tadi kolega. Nah, kekhususan apa yang membedakan S2 kita dengan prodi-prodi yang relevan dengan kepakaran bidang di magister kita? Kalau bidang ilmu yang akan kita tawarkan berkaitan dengan linguistik, kita ada kajian gejala bahasa, sosiolinguistik, pragmatik dan sebagainya, keilmuan yang ada di dalam ranah linguistik. Dan karena di FIB memang ada bahasa asing, maka penerjemahan pun kita masukkan ke dalam kompetensi kepemimatan. Nah, selain itu yang menjadi ciri khas dari prodi kita dan merupakan satu keunggulan bila dikaitkan dengan visi fakultas dan universitas, karena memang unsur hadir dengan kebanggaan berkearifan lokal wisdom, maka S2 Magister juga mempunyai ciri keunggulan, yaitu kajian keilmuan yang tetap berkearifan lokal. Artinya teman-teman, kalau contoh nanti penelitian, tesis dan sebagainya, mungkin kita masih bisa melihat sisi dari analisis kearifan lokal dan sebagainya. Kemudian ada keunggulan digital, jadi digitalisasi ya Ibu Bede. Mengapa kita memasukkan keunggulan ini? Mau tidak mau, kondisi sekarang dan kondisi masa depan, IT itu kelihatannya tidak bisa terpisah dari model pembelajaran. Jadi kita memasukkan ciri khas digitalisasi pembelajaran dalam kompetensi di keilmuan S2 linguistik. Ada juga jadi keunggulannya. Selain
beberapa mata kuliah yang memang merujuk pada keilmuan linguistik. Oh ya, maaf. Bagi teman-teman yang guru atau tenaga pendidik dan sebagainya, memang kita ada kompetensi di bidang pengajaran. Mengapa pengajaran kita masuk ke dalam kompetensi kepeminatan? Karena bagaimanapun juga linguistik dan metode pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan. Di FIB, pakar di bidang pengajaran, metode pembelajaran dan sebagainya itu sudah banyak. Jadi kami pun memasukkan kompetensi pembelajaran, pengajaran, metode pembelajaran dan sebagainya ke dalam kepemimpinan. Jadi nanti kalau Ibu Bapak Guru yang sudah banyak bertanya ke FIB kapan S2 Linguistik, kami siap untuk di sisi lain selain kepakaran linguistik kita tetap melihat atau mempertimbangkan di bidang pengajaran. Seperti itu ya. Iya. Jadi memang pada intinya apa sih yang membedakan prodi S2 Linguistik yang ada di FIB Unsur dengan prodi-prodi sejenis lainnya? Karena kami fokusnya pada digitalisasi dan kearifan lokal. Jadi kita tidak bisa melek gitu ya. Kalau melek bahwasanya digital itu penting loh, dari pertama kita bangun sampai mau tidur itu kayaknya bisa nggak bayangkan dalam sehari itu kita tidak misalnya berhubungan dengan sesuatu yang berbau digital gitu kan. Kayaknya kok enggak ya, karena mau tidur tadinya HP ya, mau tidur HP. Jadi bagaimana hal-hal yang terjadi di sekeliling kita pada daily basisnya itu kita angkat menjadi sesuatu yang dekat dengan pendidikan kita. Dalam hal ini adalah digitalisasi. Digitalisasi ini akan dimanfaatkan seperti apa pada keilmuan bahasa. Keilmuan bahasa yang dikaitkan dengan digitalisasi sambil tidak lupa kita gayut dengan visi dan misi universitas tentang local wisdom itu. Jadi seperti itu, digitalisasi dan kearifan lokal. Luar biasa ya, ternyata Sobat FIB kalau misalnya memutuskan untuk mendaftar di Magister Linguistik ini, teman-teman Sobat FIB ini nggak cuma diajar oleh pakar di bidang linguistik, penerjemahan dan pengajaran ya Bu ya, udah langsung sama ahlinya lulusan dalam dan negeri kan ya Bu. Tapi juga di sini kita mencoba kita sebutnya mengglobalkan yang lokal. Jadi nilai yang kita ada di Banyumas ini yang sudah sangat kaya ini dengan sentuhan digital, harapannya itulah intinya yang akan menjadi 2 poin utama yang pembeda Magister Linguistik FIB ini. Begitu ya Bu ya? Dan maaf, Ibu. Jadi kita juga menawarkan program yang selama ini kita lakukan di S1. Jadi di S1 memang kita ada program exchange student. Nah, tetapi program exchange student untuk mahasiswa S2 kami lebih pada bagaimana nanti teman-teman mahasiswa S2 mampu untuk academic presentation tetapi di internasional. Jadi kami sudah mempunyai banyak kolega, mungkin untuk pertama kita fokus di Jepang, Malaysia, Thailand dan Filipina karena memang itu yang sekarang sudah ongoing, nanti akan kita lanjutkan di program S2. Jadi silakan Bapak Ibu teman-teman yang berminat untuk selain mendalami keilmuan di bidang linguistik dan tadi pengajaran, bagaimana kita bisa mempresentasikan atau diseminasi hasil penelitian tidak hanya di tingkat nasional. Kita memberikan fasilitas untuk program exchange student sit in class di kelas mitra kita yang ada di luar negeri dan presentasi silakan hasil
karya ilmiah dari teman-teman. Dan kita juga memfasilitasi kolaborasi riset sehingga penelitian atau hasil tesis dari teman-teman mahasiswa S2 tidak hanya pemikiran peneliti itu tidak hanya di lingkup kita. Kita coba bisa bertukar pikiran dengan peneliti dari luar. Semuanya kita fasilitasi. Luar biasa, udah siap banget ini teman-teman sobat FIB. Luar biasa, ternyata kerjasama dengan internasionalnya sudah terbentuk ya Ibu. Jadi udah pasti nanti researchnya atau mungkin nanti pengabdian masyarakatnya sudah pasti linknya memungkinkan untuk internasional itu ya. Luar biasa. Jadi yang mitra FIB yang sekarang kita sudah lakukan, kita akan tingkatkan ke level pendidikan yang tertinggi, gitu ya. Oke. Makin ini ya, sobat FIB yang mungkin masih galau, apa sih ini mungkin semakin dengan obrolan ini semakin ada secercah, makin terang gitu ya. Ya ternyata sekeren itu gitu. Oke, Ibu kalau boleh tahu lagi nih Ibu, kalau misalnya nih sobat FIB di sana memutuskan untuk mendaftar jadi mahasiswa baru di S2 di Magister Linguistik ini nih, prospek karir setelah lulusnya apa? Ya, oke. Jadi ada beberapa profil lulusan ya. Nanti Bu Gede tolong sampaikan apa yang menjadi target kita terutama untuk karir lulusan. Tapi di sisi lain teman-teman kita paham sekali bahwa alumni, contoh nih alumni FIB yang sudah lama, alhamdulillah mereka sudah bergerak di dunia kerja. Paling tidak mereka ketika bekerja mengalami hal-hal yang mungkin dari segi keilmuan linguistik itu masih kurang, sehingga dilengkapi dengan pendidikan di S2, sehingga kompetensi para alumni yang sudah bekerja atau bapak ibu yang bekerja yang ada kaitannya dengan keilmuan kita akan kompetensi linguistik akan lebih meningkat dan akan mendukung kinerja teman-teman di kondisi pekerjaan saat ini. Dan profil yang lain silakan. Jadi harapannya ketika sudah lulus dari program studi ini, alumni bisa menjadi dosen atau guru ya. Namun dengan kemampuan misal ini mungkin ketika awal masuk level pengetahuan linguistiknya itu di titik ini. Ketika sudah, harapannya itu udah ada di beberapa level di atasnya. Jadi ada peningkatan kemampuan linguistik dari mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa atau alumni ini untuk menduduki posisi tertentu sebagai dosen atau guru ataupun peneliti. Sementara kalau misalnya yang nanti ambil konsentrasi di penerjemahan, ini sangat membuka peluang untuk menjadi seorang penerjemah nih, karena kami juga di fakultas itu memungkinkan untuk menerima mahasiswa ini tidak hanya di bahasa Indonesia saja, bahasa Jepang saja, Mandarin saja, atau bahasa Inggris saja, tapi bahasa-bahasa ini nanti masuk ke dalam satu kelas. Ya, di dalam kelas itu tidak hanya berasal dari satu bahasa yang sama, tapi dari beberapa bahasa. Nanti bagaimana trik-trik menerjemahkannya itu seperti apa, supaya berhadapan dengan, misal kalau menerjemahkan langsung itu interpreter itu seperti apa, menerjemahkan teks-teks legal ataupun resmi itu seperti apa, itu yang akan kami beri bekal kepada para mahasiswa kami. Jadi kalau yang mengambil konsentrasi penerjemahan, harapannya bisa menjadi penerjemah profesional, kemudian bisa juga menjadi guru atau dosen seperti yang tadi sudah disebutkan, atau bisa juga menjadi wirausahawan. Kalau misal ya, saya ini tahu nih bahasa Jepang ini kayaknya banyak peminatnya nih, apalagi Jepang sedang ada demografi ini ya, penurunan jumlah
penduduk produktif nih Bu Dekan. Jadi kan memungkinkan nanti kalau alumni kita kemudian wah kok saya lihat peluang bisnis ya, saya mau buat mungkin kursus bahasa di mana di dalamnya itu mengajarkan pembelajaran bahasa Jepang dalam ini ya, dalam konteks yang real ya. Karena kan ketika menjadi mahasiswa di pasca kita, mahasiswa ini mungkin ikut exchange di Jepang. Dia lihat, oh ternyata untuk bahasa Jepang di restoran seperti ini, bahasa Jepang di hotel seperti ini. Hal-hal ini yang kemudian memberikan ide bagi mahasiswa ini untuk meng-create materi kursus bahasa yang benar-benar dibutuhkan oleh mungkin calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Jepang. Jadi lulusan kita bisa menjadi wirausaha di bidang bahasa. Seperti itu. Ya, betul, penyambung ya Bu Ede. Mungkin adik-adik yang lulus S1 ketika menulis skripsi itu kan lebih mendeskripsikan fenomena kebahasaan yang ada. Nah, nanti diperdalam dalam bentuk tesis. Nah, tadi disampaikan Bu WD akademik bahwa di ilmu bahasa kita belajar bahasa secara general, kemudian nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan alumni yang backgroundnya contoh bahasa Jepang tidak usah khawatir karena kami dosen juga dari keilmuan bahasa yang bermacam-macam. Kalau memang contoh dari Mandarin, linguistiknya dikaitkan dengan bahasa Mandarin, maka tesisnya nanti linguistik bahasa Mandarin, penerjemahan bahasa Mandarin, pengajaran dan sebagainya. Nggak usah khawatir, kami dosen kami itu juga dari kepakaran bahasa yang multi ya. Iya, benar-benar luas ya teman-teman, nggak usah yang wah habis ini mau gimana, nanti kalau lulus gimana jadi ya sempat FIB, tapi bisa ada peluang dosen, pengajar atau membuat wirausaha, interpreter profesional, certified translator, luar biasa. Oke, nah Bu, ini mungkin sobat FIB ini mungkin masih ada yang ini Bu, sedikit resah dan gelisah gitu. Ya ini mungkin saya juga sih, kalau mau daftar nih biayanya kira-kira bagaimana Bu? Ya, sebelum itu ya, kita program studi S2 linguistik itu sudah ada Ibu Koprodi. Iya, mungkin sebentar lagi Ibu Koprodi bisa join ya, bisa gabung. Nah, nanti beliau yang lebih detail menyampaikan mengenai mata kuliah dan sebagainya. Nah, kembali tadi mengenai pembiayaan teman-teman. Semua paham bahwa Universitas Jenderal Sudirman memang mempunyai posisi strategis, tetapi kami dikenal sebagai universitas yang ramah UKT. Bukan berarti kita dengan bahasanya membuka peluang seluas-luasnya, tidak begitu, tapi kita pun tetap ada seleksi. Nah, teman-teman, untuk SPP di prodi linguistik nanti sangat-sangat bisa terjangkau. Untuk SPP kita 6 juta, pendaftaran 500.000 hanya itu, tetapi kami ingin memfasilitasi alumni dengan adanya keringanan UKT. Hanya keringanan UKT ini setelah menjadi mahasiswa. Jadi maaf, di awal tetap penuh dulu karena memang sistemnya itu hanya bisa dikurangi setelah menjadi mahasiswa. Nah, untuk alumni silakan, kami ada keringanan. Dan untuk kolega FIB, mitra FIB, sekolah-sekolah, ibu bapak guru, kita juga sudah merancang anggaran
yang kami sangat menghargai kerjasama kita selama ini. Nanti pun ada semacam diskon bagi mitra FIB. Yang penting ada MOU, ada kesepakatan kerjasama dan sebagainya. Dan seleksi. Ya, kualitas gitu ya. Jadi kalau biaya nggak perlu takut gitu ya, karena untuk ukuran magister pendaftaran 500 dan 6 juta tadi ya Bu ya, dan masih ada diskon alumni Sobat FIB. Iya, ya silakan. Ya, mari kita join, kita berkolaborasi untuk memperdalam ilmu-ilmu kebahasaan. Oke, semoga sudah tidak ada yang kesal gelisah karena kadang kan di situ ya. Oke, teman-teman ini mungkin buat semakin memantapkan yang bunda ini ya, mungkin ada pesan dari ibu-ibu hebat ini. Kenapa nih kok mereka harus bergabung gitu? Iya, mari Ibu. Iya, teman-teman yang sangat kami tunggu kehadirannya untuk gabung di S2 Linguistik. Kami mempunyai program-program yang bisa menjawab tantangan, khususnya tantangan yang dikaitkan dengan kebahasaan. Mari kita sama-sama mengupas bagaimana linguistik, keilmuan kita bisa berkontribusi pada negara kita. Kita lihat banyak permasalahan, contoh pemahaman bahasa yang kurang sehingga timbul sengketa dan sebagainya. Kemudian permasalahan penggunaan tadi digitalisasi yang dikaitkan dengan media sosial yang sekarang semua sudah paham permasalahannya meluas dan itu sudah merambak ke generasi muda. Itulah tugas kita untuk meluruskan bagaimana ilmu linguistik kita itu bisa berkontribusi memberikan solusi pada permasalahan yang ada baik di Indonesia atau di sekitar kita, di masyarakat kita, sehingga silakan kita sama-sama berkolaborasi untuk kemajuan ilmu kebahasaan, dan yang paling penting apa yang bisa kita berikan pada negara kita. Tidak usah khawatir karena kami dari institusi negeri, jadi lulus dari S2 Linguistik FIB Universitas Jenderal Sudirman di bawah nama besar Jenderal Sudirman. Bapak Ibu lulus akan menjadi Magister Linguistik. Jadi nanti titelnya Magister Linguistik MLI. Magister Linguistik. Boleh mungkin ada pesan penggugah buat saya tadi. Apa ya, kita tahu ya, outsaying itu tuntutlah ilmu bahkan sampai ke negeri Cina gitu ya. Ini nanti sampai ke Cina aja harus kita perjuangkan gitu ya. Ini mumpung ada fasilitas dekat dengan kita, bisa membuat kita berkontribusi dan berdampak. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan untuk memperdalam keilmuan kita sambil tetap berkontribusi dan berdampak. Jadi nggak ada alasan untuk bilang enggak gitu. Ayo sini, nanti ketemu kami. Oh ya, ini ada satu lagi. Kami mempunyai tenaga pengajar yang mungkin pada waktu bisa berbincang-bincang, fokus pada mata kuliah, deskripsi mata kuliah yang nanti mungkin bisa didapat setelah menjadi mahasiswa S2 Linguistik. Dan banyak pertanyaan yang muncul karena peminat S2 ini kan notabene banyak yang sudah bekerja, karyawan dan sebagainya. Nanti Ibu Koprodi kita yang akan menjawab. Jadi setelah ini ada diskusi dengan Ibu Koprodi S2 Linguistik dan teman-teman dosen. Jadi silakan apa saja yang menjadi pertanyaan teman-teman mungkin bisa disampaikan ke FIB. Nanti FIB akan rangkum dan akan dijawab oleh Ibu Koprodi dan teman-teman
dosen. Gak usah khawatir, pertanyaannya ternyata banyak sekali. Ada yang bertanya tentang apakah online dan sebagainya. Tenang saja, kami sedang berkoordinasi untuk mencari solusi sehingga S2 Linguistik itu bisa memfasilitasi. Oke, ya kan sudah expertnya, jenjang karirnya nanti jelas mau kemananya. Biayanya in this economy teman-teman very affordable. Tunggu apa lagi ya kan? Mari untuk Magister Linguistik FIB Unsur. Ya, jadi buat sobat FIB yang masih gundah, resah, gelisah itu sudahi semuanya itu ya. Silahkan kalau misalnya tadi dari narasumber kami yang hebat ini Ibu Dekan sama Ibu WD masih ada yang belum menjawab pertanyaan sobat FIB, mungkin bisa langsung klik button info, bisa langsung ke pasca.unsud.ac.id atau ke Instagram FIB di @FIBunsud. Atau kalau males, boleh langsung tap-tap aja ya. Silahkan langsung diklik di link yang sudah disediakan di layar. Oke, makasih sekali Bu Dekan, Bu Uni untuk waktunya. Luar biasa ngobrol kita hari ini ya Ibu. Nanti mungkin kita udah di-spill tadi ya Sobat FIB, kita akan ada next episode sama Ibu Kompodi dari Magister Linguistik. Banyak yang bertanya, kami akan siap menjawab di next session. Intinya tak usah khawatir, di Purwokerto, kota yang sangat mendukung pendidikan. Kalau bisa di Purwokerto yang sangat ramah dengan kondisi ekonomi yang ada, ngapain jauh-jauh dengan prodi S2 Linguistik yang keunggulannya sudah jelas, karirnya jelas, ngapain kita mesti cari kota yang mahal dan sebagainya. Jadi ya lagi. Ada yang dekat. Makasih sekali. Ya, Oke, Sobat FIB, demikian episode kita kali ini tentang S2 Magister Linguistik prodi baru di FIB Unsur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Ibu Komprodi Magister Linguistik. Sampai jumpa, salam budaya.